Tadi kita Jamaluddin lagi itu, Bu, lagi di Masjid Nabawi. Masya Allah, sedang tawaf. Muhammad Aulia Afdal. Ah, Manciko, Bu. Akunya. Nah, Muhammad Taufik. Oh, hadir Bu. Orangnya ada ya. Nur Hidayah. Hadir, Bu. Oh, di samping Bapak Alimun Fajri. Ya, Bu. Oke. Ibu Roshidah. Belum masuk lagi, belum bergabung, Bu Roshidah. Tadi Izin tadi izin bentar, Bu. karena Oh, jadi sebentar. Rita Siska. Hadir, Ibu. Oke, Rita. Rocky Muslim. Mana Bung Rocky? Hadir. Hadir. Oke, Bung Rocky. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Mana? Nah, Ini, iya. Bu. Mm-mm. Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Belum Mana bisa Taufik? kamera dari pagi, Bu. Sini ada gangguan kayaknya, Bu. Dari pagi Oh, lagi. Musim hujan ya. Tapi mendengar gangguan bisa. apa tuh, Taufik? Coba, Bu. Saya bisa di kamera, Bu. Dengan HP sekarang dari luar gitu. Dari Dengan HP Pak laptop. Taufik. Iya, dari HP. Pak Taufik sekarang pemakalah kan? Bukan, Bu. Muhammad Taufik, bukan Taufik Hidayat. Muhammad Taufik sekarang ya? Iya. Bu. Oke. Muhammad Taufik ya dengan Bung Rocky ya. Yeni Marlina. Hadir, Bu. Oke, Yeni. Ya, Bu. Yoga Adriansa. Hadir Bu. Mana Yoga? Bu, Oke. hadir Bu. Di mana Yoga ini di pusaka nih? Eh, nah, Bu. Latar belakang Bu, wal paper Bu. Benaran tadi itu. Wal paper rumah Bu. Fitri Wulandari. Hadir, Bu. Tadi Fitri. Ya, Bu. Oke. Ada namanya yang belum tersebut? Ada nama yang belum tersebut? Baik. Saudara semuanya, kita minta kepada kelompok 3 ya untuk menjadi moderator dan sekaligus notulen untuk penampilan makalah pemakalah kelompok 2. Disilahkan. Siapa orangnya? Kelompok 3 siapa? hadir, Bu. Afdal orangnya. Oke. Ya, Bu. Oke, silakan Afdal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi anzala alayna al-Quran al-Karim hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa Oh barik iya. ala sayyidina Iya. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Iya. ajma'in. Yang apanya kan Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas negaranya. segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan salawat berikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Baik, sholli ala sayyidina yang Muhammad. sama-sama kita hormati yaitu Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah eh, inovasi kurikulum, yaitu Bapak Profesor Qasim dan Ibu Dr. Will Izzati, dan tentunya yang kami hormati juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, mahasiswa S2 STIPIK Sumatera Barat. Nah,
Jadi alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah, yang mana pada kesempatan kali ini penampilan dari kelompok dua, yaitu Ustadz Muhammad Taufik dan Ustadz Rocky Muslim. Dan sebelum Ustadz Muhammad Taufik dan Ustadz Rocky Muslim mempresentasikan makalahnya, marilah kita minta kepada Ibu Roshidah untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, agak 5 baris. Alun muncul Bu Roshidah lah. Oke, kita tukar. Kita minta kepada Ibu Fitri Handayani untuk membacakan ayat suci Al-Quran agak 5 baris. Dipersilahkan dengan waktu dan tempat. Tak ada ke? Hilang? Tak ada dah. Pemakalahnya siapa? Salah seorang dari pemakalah saja. Oh gitu. Yang ada sila ketua. Oke. Oke, salah seorang dari pemakalah silakan bacakan ayat suci Al-Qur'annya terlebih dahulu. Mungkin Bung Rocky mungkin. Baik, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bung Rocky Muslim. Oke, kita lanjut, yaitu presentasi atau penampilan makalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan efektif,
yang akan ditampilkan oleh beliau Bung Rocky Muslim dan Ustadz Muhammad Taufik. Kepada Bung Rocky Muslim dan Ustadz Muhammad Taufik, kami persilahkan dengan waktu yang tersedia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami akan mengambil alih untuk memaparkan makalah daripada kami. Sebelum itu kami izin kepada Ustazah Wil untuk screen layar berbagi. Udah nampak Ustadz? Sudah nampak. Sudah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan pada hari ini akan membahas yang pertama tentang yang namanya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam prinsip itu terdapat relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Pembahasan, kita masuk kepada pembahasan, kami membahas itu dua. Yang pertama yaitu prinsip pengembangan kurikulum PAI. Yang kedua adalah prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu yang akan Ana terangkan. Yang kedua akan diterangkan oleh Ustadz Rocky. Begitu Ustadz? Ya. Baik, untuk pengembangan kurikulum PAI, itu yang pertama adanya korelasi yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilainya. Kurikulum PAI mengandung falsafah, tujuan, metode mengajar, pengajaran, dan hubungan yang berlaku dalam lembaga pendidikan harus berlandaskan pada agama dan akhlak. Tujuan dan cita-cita yang tinggi membina manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah universal. Menyeluruh pada tujuan dan kandungan kurikulumnya. Yang ketiga adalah keseimbangan yang relatif. Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Misalnya dalam kurikulum harus menyeimbangkan perhatian perkembangan spiritual yang tidak boleh melebihi aspek penting lainnya dalam kehidupan seperti ilmu pengetahuan umum, ilmu seni, dan ilmu yang lain harus dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip yang keempat, yaitu fleksibilitas, yaitu berkaitan dengan minat dan bakat ataupun kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, nah. Maaf, Ustazah, anak manggil. Yang berkaitan dengan bakat dan minat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, kita harus ada fleksibilitas untuk adanya perkembangan ataupun inovasi terhadap kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, yang kelima adalah prinsip pertautan. Pertautan mata pelajaran, pengalaman, aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Dan demikian pula pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip-prinsip daripada pengembangan kurikulum PAI. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Rocky untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kepada Ustaz Rocky, falyatafaddal mashkurah.
Baik, kita masuk ke bagian kedua tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam menurut Omar Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Prasetyo dan Hamami, didefinisikan sebagai pengembangan kurikulum sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan itu terjadi pada diri siswa. Dalam ranah pendidikan agama Islam juga, pengembangan kurikulum diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan kurikulum PAI. Kemudian ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi merupakan suatu prinsip kurikulum yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam arti, prinsip relevansi yaitu sesuai dengan perkembangan zaman atau harus relevan. Jadi harus relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian ada relevansi dibagi menjadi 4 bagian, itu bisa kita baca ya. Ada 4 poin. Kemudian saya akan menambahkan juga yang berikutnya tentang referensi ini juga ada 2 ya. Yang pertama referensi ke dalam. Maksudnya di sini konsistensi atau perencanaan dan tujuan. Jadi misalnya referensi ke dalam ini maksudnya adalah bagaimana kita konsisten mulai dari awal perencanaan atau maksudnya apa tujuan kita, kemudian masuk kepada prosesnya, proses penyampaiannya. Nah, kemudian masuk setelah itu baru ke penilaian atau evaluasi. Itu relevan ke dalam. Kemudian tambahan yang saya maksud di sini yang kedua relevan keluar, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Jadi pada dasarnya prinsip fleksibilitas itu adalah lentur atau tidak kaku di sini yaitu terutama bagi kemampuan anak yang berbeda-beda, karena anak itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Yang faktor 4, ada 4 faktor yang skala besarnya ya. Ada anak itu secara kinestetik, ada audio dan visual, 3 ya. Dan bagaimana cara untuk bisa mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Jadi prinsip fleksibel itu harus solid ya. Dalam artian ini solid adalah tidak bisa menyesuaikan, dan tapi walaupun solid, walaupun dia fleksibelnya itu solid ya, harus solid, tapi bisa menyesuaikan berdasarkan kondisi daerah. Kemudian yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi antara mata pelajaran, kemudian antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Jadi konsep kontinuitas ini artinya berkesinambungan atau tidak putus. Jadi hendaknya antara satu tingkat kelas dengan tingkat kelas berikutnya itu sanadnya bersambung, maksudnya artinya tidak putus ya. Kemudian pengembangan kurikulum contohnya SD itu ke SMP dilanjutkan lagi, kemudian dari SMA itu berkesinambungan atau tidak putus gitu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip efisien. Prinsip efisien adalah
bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan program pembelajaran dapat merealisasikannya hasil yang optimal. Artinya di sini efisien itu adalah memang mengoptimalkan dana dan waktu yang terbatas dengan hasil yang maksimal. Jadi dana yang cukup atau dana yang tidak terlalu besar, tetapi menghasilkan hasil atau outputnya luar biasa gitu. Kemudian efektif adalah berkenaan dengan suatu yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Banyak maaf apabila ada kesalahan kekurangan, kita kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah. Itu pemaparan kami Ustaz Abdal. Silakan Ustaz, kami kembalikan kepada Ustaz Abdal. Fadhal Ustaz Abdal. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemakalah atas presentasinya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanggapan pertanyaan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mau menanggapi makalah, yang mau mengkritik makalah, atau yang mau bertanya, silahkan raise your hand, angkat tangannya. Nah, di sini ada satu orang, yang pertama itu Bu Sifa Fauziah, yang kedua Bu Fitrian Dayani, yang ketiga Salimun Fajri. Oke, stop, kita kunci dulu, 3 orang. Nah, oke, kita persilahkan kepada penanya pertama, yaitu Ibu Sifa Fauziah. Nah, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang saya tanyakan itu, Indonesia ini masuk ke prinsip mana? Terus pengembangan kurikulum nih skalanya itu hanya ranah yang di bawah atau bagian pemerintah yang atas-atas itu juga ikut atau gimana? Atau dua-duanya gitu mengembangkan? Atau hanya pemerintah ngasih instruksi terus yang di bawah yang jalanin gitu? Atau gimana gitu? Itu agak kurang paham sih, itu aja. Oke, apakah pemakalah bisa memahami? Bisa Ustaz. Terima Di kasih. Indonesia prinsip yang mana yang dipergunakan? Nah, itu intinya. Ya Kak Sifa ya. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua, yaitu Ibu Fitri Handayani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini kita membahas tentang prinsip-prinsip kurikulum. Itu ada 5 ya. Pertama itu tadi relevansi, fleksibel, kontinuitas, sama efisiensi, dan terakhir itu apa tadi yang terakhir? Efektif. Iya, efektif. Yang saya di sini pemakalah yang kurang saya pahami ya, poin nomor 4 sama nomor 5, yaitu tentang efisiensi. Efisiensi ini kan katanya berkaitan tentang masalah waktu, apalagi peralatan ya, yang berkaitan tentang biaya. Supaya Anda lebih paham ya, tolong pemakalah berikan contoh ya dalam konteks pendidikan tentang efisiensi ini gitu. Terus tadi juga pemakalah memaparkan gitu gimana prinsip efisiensi ini kita terapkan dan dan dengan efisiensi ini juga kita mengharapkan hasilnya yang luar biasa gitu. Dan buat pemakalah contohkanlah efisiensi itu terus menghasilkan hasil yang luar biasa gitu dengan efisiensi itu. Itu contoh ya yang saya minta. Terus efektivitas. Yang 5 juga saya masih kurang paham. Efektivitas ini kan di situ berkaitan sejauh mana apa yang direncanakan itu bisa dilaksanakan. Itu yang saya pahami dari prinsip efektivitas. Yang pertama yang saya tanyakan, ini kan berarti ada rencana, ada pelaksanaan gitu. Terus efektif itu ketika yang direncanakan bisa dilaksanakan.
Yang rencana ini maksudnya ini yang berkaitan dengan RPP atau modul ajarkah atau gimana? Terus tolak ukur kurikulum itu efektif apa saja selain yang ada dalam makalah gitu. Selain terlaksananya apa yang terrealisasinya apa yang direncanakan tadi itu. Apakah cuma itu tolak efektifnya suatu kurikulum itu saja? Oke, oke, terima kasih kepada Ibu Fitri. Ini pertanyaannya agak menggelitik ya. Nah, ada lumayan banyak juga ini. Oke, kami ulas sedikit pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani tadi. Kalau ada yang salah, mohon kembali diapakan. Poin pertanyaan tentang nomor 4 dan nomor 5 yaitu tentang efisiensi dan tentang efektivitas. Nah, lalu yang ditanyakan tadi dalam efisiensi adalah contoh dalam pendidikan yang menghasilkan hasil yang luar biasa dari efisiensi tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada tentang efektivitas, yaitu yang ditanyakan rencananya, prosesnya bagaimana. Nah, agar terlaksananya efektivitas tersebut. Apakah seperti itu? Ya, kira-kira seperti itulah model. Oke. Apakah bisa dipahami para pemakalah? Insya Allah. Oke. Kita minta kepada penanya ketiga, Ustadz Alimun Pajri. Ini yang tidak pernah absen ini dalam setiap mata kuliah. Dalam menanya. Kali ini pendampingnya ini Pak. Oh, pendamping. Pendampingnya. Silakan, Ibu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini kita belajar mengenai prinsip pengembangan kurikulum, yaitu ada 5 ya, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan efektif. Di sini saya menanyakan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran kita. Ya, mungkin demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi, Ibu. Ini moderator, bagaimana prinsip-prinsip kurikulum yang 5 ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran kita? Oh, ya. Sudah jelas moderator? Jelas, tadi agak terseok-seok bunyinya sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lain enggak hujan situ, Bang? Laos. Nah. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah atas pertanyaannya. Bagaimana prinsip yang 5 ini dapat mempengaruhi pendidikan? Oke. Kepada pemakalah bisa dipahami pertanyaan yang ketiga? Insya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan kepada pemakalah, baik kepada Bung Rocky Muslim atau Ustadz Muhammad Taufik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diutarakan oleh para audiensnya. Apakah perlu diurut atau dipilih mau jawab yang mana dulu? Boleh anak atau Ustaz Rocky dulu lah. Silakan Ustaz. Oh, boleh lah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini kan ada pertanyaan tadi ya, ada 3. Cuman Ana coba jawab yang nomor 2 dulu ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani. Ya. Jadi tadi kan ada mengenai efisiensi dan efektif gitu ya. Jadi apa yang maksud dengan efisiensi dan efektif tadi ya? Tolong berikan contohnya gitu kan. Jadi
efisiensi dan efektif itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, dan tenaga. Karena dana dan waktu ini juga terbatas gitu ya. Sehingga yang diharap itu memang hasilnya optimal gitu. Jadi jangan sampai anggaran atau dana itu terlalu besar, eh, namun hasilnya tidak bagus ya, itu tidak maksimal. Jadi secara prinsipnya, apalagi dalam ini dari pemerintah ya, prinsipnya itu memang bagaimana hasil yang didapatkan itu baik gitu, lebih maksimal gitu. Jadi jangan membuang-buang anggaran yang terlalu besar, tapi hasilnya tidak ada gitu. Nah, kalau kita perhatikan keberhasilan itu sebenarnya sederhana dengan cara menerapkan bagaimana penerapan kurikulum itu sendiri gitu. Kalau kita contohkan ya, misalnya kepada pembelajaran Al-Quran misalnya kan, apa saja peralatan atau media yang harus dipersiapkan itu gitu. Jadi bisa jadi contoh sederhananya saja, media itu contohnya kita membuat, kalau kita mengajarkan untuk anak kelas Iqra ya, kita bisa buat peralatan sederhananya, contohnya membuat huruf alif bergambar misalnya kan, atau ba, ta bergambar. Nah, nanti kita bikinlah alif besar atau seperti batangan kayu misalnya kan. Nah, nanti kita gambar itu kita gunting, lalu kita tampilkan dan presentasikan pada anak-anak. Ini ada sebatang pohon. Nah, ini huruf, kira-kira sebatang pohon ini mirip apa gitu kan. Misalnya ada yang bilang ini alif gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi dengan modal yang tidak terlalu besar atau dalam artian tepat sasaran. Dalam artian jangan nanti difasilitasi terlalu besar tapi hasilnya tidak ada gitu. Bisa saja itu misalnya modalnya besar, tapi kita kan keterbatasan dana juga dari pemerintah juga seperti itu kan. Itu contoh ya, ada masuk ke contoh gitu kan. Kemudian efektif maksudnya di sini adalah guru mengajar keberhasilan bagaimana bisa menerapkan kurikulum itu sendiri gitu. Jadi kurikulum itu kan kita eh, ketahui bersama bahwasanya itu pertama mulai dari persiapan, sesudah itu bagaimana pelaksanaannya, habis itu kita evaluasi. Jadi untuk efektifnya itu memang mulai dari persiapan kita sudah maksimalkan di situ gitu. Mungkin itu boleh ditambahkan oleh Ustadz Taufik. Balikan kepada moderator. Oke, itu jawaban dari Ustadz Rocky Muslim atau alias Bung Rocky. Nah, silakan kepada Ustadz Muhammad Taufik kalau ada tambahannya. Kalau Baik, tidak, kita kembalikan kepada Ayah. Silakan. baik, Mesti Ketua, bentar waktunya bisa dibatasi sampai jam berapa? Sekarang pukul 11.16, 11.30 kita usahakan diskusi selesai. 10 menit lagi ya. Ya. Silakan Ustadz Taufik. baik. Ini pertanyaan-pertanyaan masalah teknis daripada prinsip kan. Jadi kita dudukkan dulu prinsip. Prinsip itu ibaratnya yang namanya itu rukun lah. Nggak sah sesuatu itu kalau nggak ada dia gitu. Jadi dari pernyataan itu, jadi kita bisa menjawab yang apa pertanyaan daripada Ustazah Sifa tadi. Skala pengembangan kurikulum itu di bawah saja atau di atas? Nah, juga kan. Jadi kalau skala prinsip daripada pengembangan kurikulum ini semuanya
Indonesia masuk prinsip mana gitu. Jadi semua prinsip itu terpenuhi ketika kita membuat kurikulum itu maksudnya. Nah, jadi ketika misalnya efisiensinya, efektivitasnya, kontinuitasnya dan lain sebagainya yang diterangkan oleh Ustaz Rocky tadi harus kita terpenuhi gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua masalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini kan pertanyaan daripada Ustazah Wulan apa? Ya pokoknya yang kedua lah. Yang kedua yaitu kalau efisiensi dan efektivitas bahasa sederhananya kalau anak sih gitu. Waktu singkat anak dapat gitu. Gitu. Waktu singkat anak dapat tapi berlandaskan kepada tujuan kita, tujuan dan visi misi daripada kita membuat kurikulum itu tadi gitu. Kalau ibaratnya tuh kalau bahasa fikihnya wasailul umur kal maqasid. Jadi kalau nak berjalan tuh tentu nak ada tujuan dewa. Jadi tujuan itu yang dulu tujuan itu juga harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip yang ada itu tadi gitu. Misalnya kalau efektivitas itu kan nanti dievaluasinya. Sudah dievaluasi apakah ini cocok ataupun tidak, maka timbullah yang namanya keputusan itu ini cocok atau tidak, efektif ataupun tidak. Selanjutnya yang ketiga itu pengaruh prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu pengaruhnya dengan kualitas belajar. Iya, karena apa? Karena efektivitas, terutamanya fleksibilitas lah gitu. Kan taghayyurul namanya perubahan zaman, perubahan waktu kan berbeda pula tingkah laku dan masyarakatnya. Jadi kita perlu pembaharuan terhadap supaya kita bisa masuk ke dalam diri anak itu gitu. Diri peserta didik kita baik itu dari tingkat dasar sampai sekolah tinggi. Jadi kita bisa masuk ke dalam dirinya mereka, tak mengurangi daripada dasar daripada pembelajaran kita. Itu saja dari anak, Ustaz. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa sekali Ustaz Taufik dan Bung Rocky. Nah, tadi Ustaz Rocky Muslim telah menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani dan Ustaz Taufik telah menjawab semua pertanyaan dari Ibu Sifa Fauziah, Ibu Fitri Handayani dan Ibu Nur Hidayah. Nah, sebenarnya tadi kita minta tanggapan satu-satu ya. Nah, sekarang kita minta kepada Ibu Sifa Fauziah dulu. Nah, tadi ada jawaban dari Ustadz Taufik, intinya prinsip yang digunakan di Indonesia itu adalah yang kita pelajari tadi. Nah, ada tanggapan Ibu Sifa Fauziah? Oh, berarti ini bukan milih. Oh, berarti emang di Indonesia tuh udah gabung semua ya, maksudnya udah melaksanakan yang terpapar ini gitu ya. Bagaimana Ustadz Taufik? Iya Ustaz, kan perlu dipikirkan. Jadi ibarat itu kayak sholat gitu. Nggak takbiratul ihram kita kan. Jadi benda ini nggak sah gitu. Gitu ya. Oke. Makanya itu, karena ada prinsip ini itu, makanya kurikulumnya berubah-berubah gitu ya. Ada evaluasinya kayak gitu, biar efektif, dirubah lagi kayak gitu ya. Iya Ustaz. Ya. Kasih Ustaz. Ustaz Alimun dah nggak sabar pengen menanggapi ini. Silakan, Ustaz. Time is yours. Okay, thank you for the time. Itu bahasa Inggris muralabu tuh Pak Dam. Yo. Baik, sedikit mengemukakan isi pemikiran berbagi. Kalau kita lihat Mbak Sifa, memang secara standar suatu negara itu kurikulum pada suatu negara tersebut ditentukan oleh negara tersebut.
yang akan dipakai. Cuman pada muatannya itu ada bagian pengembangannya muatan kurikulum daerah. Jadi acuan nasionalnya itu ada, nanti sampai di daerah boleh ditambah atau dirombak sesuai kondisi daerah tersebut, sehingga dia efektif dan efisien. Efektif itu tepat guna, efisien itu bermanfaat, gitu kan. Jadi begitu sepengetahuan kita, Bu Sita. Secara suatu negara ada acuannya untuk negara kita. Makanya nggak salah juga Bu Sifat tuh ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, karena acuannya begitu kan. Nah, cuman bagian-bagian suatu daerah tuh ada di bagian pengembangannya kurikulum daerah nanti. Kalau kita di Minangkabau mungkin ada kurikulum BTQ, itu kan kurikulum daerah kita. Di Bali nggak ada BTQ itu. Jadi nggak ada. Kalau kita di Sumbar punya kurikulum Keminangkabauan, itu di Sumbar ada kan. Kan kalau di apanya di negaranya itu kayak daerah ini kan. Di sana ruangnya. Jadi begitu sedikit info Bu Siva, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Abdul. Oke, terima kasih atas penambahannya dari Ustadz Alimun. Bagaimana Bu Siva? Apakah nanti dibantu sama ibu dosen kita aja lagi? Atau Eh, udah pulang? ya. Mungkin cukup. Oke. Sebenarnya saya masih bertanya kalau untuk ranah saya sebagai orang tua, Oh, gimana kurikulum. tindakannya gitu. Tapi mungkin dijawab Bu dokter kali ya, atau teman-teman bisa membantu. Oh iya iya. Ya. Nanti kita Tambahan ada serahkan teman-teman kepada yang Bu lain. Dokter aja nanti. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain. Kalau kalau tidak kita lanjut. Oke, kita lanjut aja dulu. Untuk pertanyaan kedua, nah pertanyaan yang lumayan panjang tadi Iya, tentang efisiensi dan efektivitas tadi udah dijawab juga, dijelaskan juga oleh Ustadz Rocky Muslim dan Ustadz Muhammad Taufik. Mana Ustazah Fitri Handayani tadi yang sang pemilik pertanyaan? Bagaimana tanggapannya? Hadir moderator. Nah, Oke, silakan. terima kasih kepada semua penjelasannya, baik itu dari pemakalah ataupun yang menambahkan. Yang saya pahami ya, dari yang disampaikan mungkin dari efisiensi tadi disampaikan oleh Pak Limun Fajri, tepat guna dan tepat sasaran, itu sih yang saya tanggap ya. Terus di sini juga berarti kalau kita menggunakan prinsip efisiensi itu kalau bisa menggunakan sarana dan prasarana yang lebih murah, apa yang kita bisa kita gunakan sarana dan prasarana yang lebih murah, ngapain kita pergunakan yang lebih mahal kalau seandainya bisa milih yang lebih minim biayanya gitu kan. Dan itu juga harus tepat sasaran juga, itu yang saya pahami dari penjelasan Ustadz Rocky. Terus kalau dari Ustadz Taufik tadi mungkin kalau bisa waktu yang singkat itu bisa, nggak perlu waktu yang banyak untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Kalau bisa dengan waktu yang sedikit kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa. Terus yang kedua tentang efektif. Kalau di sini yang saya tanggap tadi penjelasan dari Ustadz Rocky ya, kalau efektif, prinsip efektif dalam inovasi kurikulum itu ketika rencana sejalan dengan pelaksanaan dan juga evaluasi dan juga evaluasi. Mungkin itu saja yang saya pahami dari penjelasan pemakalah dan juga penambah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, ada yang mau tambah juga? Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan Ibu Nur Hidayah.
Nah, kalau Bu Nur Hidayah ini sering apa namanya? Sering dihijab wajah beliau kayaknya, kayak oleh Allah. Nah, diblur kan. Oke. Tadi pertanyaan dari Bu Nur Hidayah dijawab oleh Ustadz Muhammad Taufik tentang bagaimana prinsip-prinsip yang 5 ini dapat mempengaruhi kualitas belajar. Nah, dari jawaban Ustaz Taufik tadi, apakah sudah dianggap benar dan memuaskan menurut Ibu Nur Hidayah atau bagaimana? Silahkan tanggapannya. Lah tagang. Halo, Bu Nur Hidayah. hujan lo di situ mungkin mabok. Oh, Lah hilang lo sinyal Limun. yalah. Hmm. Pada hakikatnya pertanyaan itu adalah untuk kita semua ya. Tidak harus orang yang bertanya itu aktif ya atau ada di dalam kelas. Karena pertanyaan itu adalah untuk kita semua pada hakikatnya ya. Nah Iya. ya, itu udah datang dia. Nah, Oh, orang silakan tanggapannya Ibu Nur. Sampaikah suara kami ke sana? di Pasaman sana. Assalamualaikum, halo. Ya, halo. Salam. Ya, untuk jawaban Ustadz Rocky tadi sama Muhammad Afdal tadi, Muhammad apa? Taufik ya, Taufik. Muhammad Taufik ya. Oh, sebenarnya belum jelas, kurang apa ya, masih kurang rasanya jawabannya. Mungkin dari Ibu dokter kita nanti bisa menjawabnya atau ada teman kita yang mau menambahkan. Baik, menyambung ya, moderator izin. Iya, silakan. Ya, silakan tambahkan dulu. Jadi tadi kan pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip PBM dapat berkualitas jika ini sudah diterapkan, kan gitu kan? Jadi memang ini bisa berkualitas jika kita maksimal menerapkannya itu. Jadi apapun prinsip dipakai kalau tidak maksimal dia tidak akan bisa juga berkualitas gitu. Jadi kita 5 poin tadi jika memang sudah kita terapkan mulai contoh dari tadi ya perencanaan, kemudian habis itu kita terapkan, kita praktekkan, setelah itu kita evaluasi, itu salah satunya ya, salah contohnya. Karena kurikulum itu sebenarnya skopnya besar ya. Salah satunya juga di RPP dan silabus itu ya. Jadi kalau ini sudah kita terapkan maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal gitu. Tapi kalau kita tambah lagi, jangankan 10 tambah 11 gitu ya. Kalau tidak maksimal sama juga. Gitu. Mungkin itu tambahan. Artinya memaksimalkan. Nah, dengan sebaik mungkin. Barulah dia jadi berkualitas. Nah, itu yang Anda tangkap inti dari jawaban Saruki tadi. Bagaimana, Ibu Nur? Ya, mungkin sementara itu aja dulu, Ustaz. Nanti bisa Bu Dokter kita menambahkannya. Bu dokter bukan dokter. Kalau dokter nanti tanya keluhan. Ya, salah ngomong, maaf. Diagnosa penyakit lo nanti, Bu Nur Hidayah. Keluhannya di mana? Itu nanti. Acok masuk rumah sakit. Kalau Bisa aja nih Afdal. Nah, juga Acok masuk rumah sakit tuh, Bu. Jadi dokter yang hafalnya, Bu. Baru 2 minggu belum sehat baru. Oke. Bagi teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Bapak Ibu-Ibu. Kalau tidak, kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Dokter. Tadi 11.31, oke, sesuai seperti yang kita jadwalkan. Nah, sepertinya tidak ada tambahan, Bu. Baik. Nah, oke, waktu kami persilahkan untuk Ibu Dokter untuk menjelaskan, menerangkan tentang tentang mata kuliah Materi. kita hari ini. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Mari kita kasih tepukan yang meriah untuk para
kita pemakalah, moderator serta ini kita ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Nampak, Bu? Ada Nampak, Bu. Ada, Bu. ada nampak ininya ya. Sudah. Baik, saudara semuanya. Sebelum nanti Ibu menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini, ada yang perlu kita dudukkan terlebih dahulu ya. Apa itu? Yang pertama itu, saudara semuanya, kemarin kita kan sudah membahas tentang apa itu kurikulum, ya. Kemudian harus duduk dulu oleh kita itu apa namanya ini macam-macam kurikulum. Nah, itu ya. Jadi kita lihat kemarin kita sudah apa namanya ini diterangkan juga mungkin oleh Bapak Kosim ya. Apa itu kurikulum? Berasal dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani yang ada yaitu kurir. Nah, arti kurir itu adalah jarak tempuh, lintasan atau jalan ya. Jadi di bahasa Yunani itu mungkin karena pada di sana banyak olahraga-olahraganya ya. Jadi memakainya istilah-istilah olahragaan ya. Nah, kemudian apa itu kurikulum itu sendiri? Itu lintasan ya sebenarnya ya, kurir. Adalah ini. Ini kan start ini sampai garis lari ini mulai dari start sampai ke finish ini saudara semuanya. Nah, ini adalah kurikulum itu sendiri. Apa yang didapatkan dari start sampai finish ini itu adalah kurikulum. Itu juga dengan kalau kita analogikan apa kan ke misalnya anggap kita kuliah ya. Kuliah mulai dari kita apa namanya ini login ya. Nah, ini sampai kita log out ya. Nah, sampai kita keluar ini sampai wisuda ya. Nah, apa yang kita dapatkan di sini di kampus ini? Apa yang kita dapatkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas itulah kurikulum. Nah, itu secara luas. Jadi kalau kurikulum secara sempit yaitu kalau kita apa namanya ini kita artikan kurikulum secara sempit itu hanyalah kumpulan mata pelajaran atau seperangkat mata pelajaran yang akan diajarkan sekolah, itu saja. Ya, Pak Ibu semuanya. Nah, hanya itu saja. Akan tetapi pada hakikatnya secara luas, kurikulum itu adalah pengalaman. Nah, seluruh pengalaman, nah, ya, seluruh pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik selama perkuliahan atau selama sekolah itu, nah baik itu yang di dalam kelas maupun yang di luar kelas itu adalah kurikulum. Nah, gitu. Nah, itu kita dudukkan itu dulu ya. Jadi itu adalah kurikulum itu sendiri, Pak Ibu semuanya. Jadi anak didik kita anggaplah dia ekskul. Nah, yang didapat di ekskul itu adalah kurikulum. Anggaplah dia ikut
Ormawa, para mahasiswa itu. Dia ikut apa namanya? Pelatihan-pelatihan, ikut organisasi, rapat sana, rapat di sini. Itu adalah sebenarnya kurikulum. Ya, kita dudukkan di sana. Jadi itu adalah seluruh pengalaman peserta didik yang didapatkan selama dia perkuliahan atau dalam sekolah, itu namanya kurikulum itu sendiri. Baik, duduk di sana ya Pak Ibu ya. Kemudian ada lagi istilahnya kita lihat apa itu macam-macam kurikulum terlebih dahulu ya. Nanti kita akan mudah lagi memahami apanya ini. Akan lebih mudah kita nanti memahami yang ini. Ini macam-macam kurikulum. Kurikulum itu bisa secara garis besar dibagi 3. Yang pertama nama kurikulum ideal, Pak Ibu ya, ideal. Yang kedua itu kurikulum real atau nyata ya. Dan yang ketiga itu ada namanya hidden kurikulum atau disebut juga dengan kurikulum tersembunyi. Nah, mari kita bahas nih dulu satu-satu dulu Bapak Ibu semuanya, nanti biar mudah tanya. Apa itu kurikulum ideal? Ya, kurikulum ideal merupakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini dia. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini. Jadi, kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu mulailah dari sejak kurikulum apa? Mulai dari sejak kurikulum 47 yang Indonesia baru saja merdeka itu ya kan? Mulai dari sana kurikulum itu, kemudian kurikulum berapa lagi? Kurikulum 54, kurikulum 74, 72, 74, kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum apa lagi? KBK, kurikulum KTSP, kurikulum 13 ya. Kurikulum Merdeka. Dan anggap sekarang ada lagi yang terbaru, deep learning misalnya kan ya. Itu semua adalah kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu namanya apa Pak Ibu? Kurikulum ideal. Ya, kurikulum ideal. Itu kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, oh ya, sebelum ini kita mesti ingat ini, saudara. Ingat ini ya, ada satu yang perlu saudara ingat ini. Mungkin kemarin juga sudah diapakan juga oleh Bapak Muhammad Qasim. Ini kurikulum yang baik di tangan, ditambah guru yang profesional, hasilnya akan baik. Kemudian ada kurikulum yang baik di tangan guru yang kurang profesional, hasilnya kurang baik. Sementara kurikulum yang kurang baik di tangan guru profesional, hasilnya akan baik. Itu rumus ya Bapak Ibu ya. Ini rumus, boleh dicatat ini ya. Ini boleh dicatat. Kurikulum berarti apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu semuanya?
Baik Kurikulum, buruk, ya, baik kurikulum buruk, tergantung orangnya. ya, tergantung gurunya ya tadi ya. Baik buruk hasil dari suatu pendidikan berada di tangan guru profesional. Nah, kita mesti dudukkan itu dulu. Jadi, baik buruknya hasil pendidikan itu tergantung kepada guru profesional. Nah, kembali kita ke sini lagi, ya. Jadi, kalau kurikulum ideal tadi adalah kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi ya Pak Ibu ya. Sekarang apa itu kurikulum real atau kurikulum nyata? Adalah kurikulum ya, kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini dia. Siapa yang menerapkan kurikulum di sekolah? Iya, guru. Nah, Ibu besarkan jalan di sini ya. Guru. Nah, tuh. Bagus. Guru ya. Siapa yang menerapkan? Adalah guru. Kurikulum real ini saudara semuanya bisa lebih baik daripada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bisa juga lebih buruk dari kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah ini. Kenapa demikian? Karena guru tadi, anak guru, sebaik apapun kurikulum, kalau guru yang tidak profesional dalam menjelaskan, menerangkan, memberikan, mengembangkan kurikulum itu sendiri, hasilnya juga akan buruk. Kita kasih contoh sedikit ya. Misal contohnya seperti ini. Kurikulum mata pelajaran Al-Quran hadis atau pembelajaran Al-Quran anak kelas 1 SD kita ambil ya. Anak kelas 1 SD itu kurikulumnya gini. Siswa mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Nah itu. Akan tetapi ya setelah ini dalam pemerintah ya Pak Ibu semuanya ya di dalam di depan di pusat. Setelah guru masuk ke dalam kelas, ternyata dilihatnya seluruh anak didiknya di kelas 1 itu sudah bisa membaca Al-Quran. Apakah guru tersebut masih juga menetapkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, kalau dia profesional. Kalau di tangan guru yang tidak profesional, apa dibilang? Yang penting kok kan, yang penting kok tugas ya. Nah, yang penting lah masuklah tuh mah. Yang penting awak sampaikan apa yang dari pemerintah. Ya sudah, selesai. Itu kalau guru yang tidak profesional. Kalau guru profesional, dia berpikirnya, anak didik saya ini semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Saya padahal sebenarnya mau mengajarkan alif bata ya. Ternyata dia sudah bisa baca Al-Quran. Akhirnya ditingkatkanlah levelnya lagi menjadi apa yang diajarkan lagi? Ya diajarkanlah tahsin ya kan? Diajarkan lagi kapan perlu diajarkan nawam lagi ya, mungkin seperti itu. Nah, karena apa? Karena mungkin murid-murid yang masuk ke dalam apanya ke sekolahnya itu adalah murid-murid yang tamatan TK ini ya yang IT. Nah, jadi dia tidak bisa membaca Al-Quran semuanya. Kalau guru tidak profesional, ya udah selesai aja. Selesai dia ngajar, diisinya absen, kemudian di absennya siswa-siswanya disuruhnya buat tugas apa menulis lagi karena udah bisa membaca itu kan katanya kan. Udah pulang lagi. Namanya guru SMP siap mengajar pulang. Nah, itu. Jadi saudara semuanya, itulah guru yang tidak profesional. Jadi baik buruknya. Jadi kalau bisa baik, bisa dengan adanya guru profesional ini. Jadilah saudara semuanya guru profesional nantinya ya. Kemudian
ada yang ketiga namanya hidden curriculum. Apa pula hidden curriculum itu? Adalah kurikulum tersembunyi. Dia tidak ada di dalam silabus, tidak ada dalam RPP, tapi dia ada di sekolah. Gimana caranya? Nah, itulah bisa dikatakan dengan keteladanan atau penanaman nilai-nilai ya, atau penanaman value ya. Penanaman value, penanaman nilai-nilai. Jadi, saudara semuanya, hidden curriculum ini dia ada tapi tidak tertulis. Nah, bagaimana dalam guru dalam kelas misalkan? Mana nih siapa? Si Pak Fauzia misalkan. Oh, dia sakit, Bu. Sakit apa dia? Udah berapa lama? Nah, kemudian dia sakit apa udah 4 hari, Bu. Sudah dijenguk? Nah, belum. Jadi saudara semuanya, sebenarnya itu kurikulum. Kenapa saya katakan demikian? Ibu katakan demikian karena guru menanamkan nilai apa di sana itu? Nilai empati. Nah, ya kan? Empati, bagaimana kita mesti apa namanya ini? Mulai silaturahimnya, empatinya, keluarga banyak yang nilai-nilai di sana. Nah, penanaman nilai-nilai itu merupakan yang dinamakan dengan hidden curriculum. Nah, gitu ya. Jadi, itulah yang dinamakan dengan hidden curriculum. Jadi, saudara semuanya, sudah jelas ya, ini kurikulum ini ada yang namanya ideal kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tadi, ada namanya real kurikulum, kurikulum yang telah yang diterapkan oleh guru di sekolah. Bisa jadi kurikulum yang diterapkan oleh guru di sekolah, bisa jadi real kurikulum ini lebih baik daripada ideal kurikulum, bisa juga lebih jelek. Tergantung siapa? Tergantung guru profesional. Nah, duduk sampai di sini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, setelah itu, barulah kita masuk lagi, kan dikarenakan guru ini sebagai pengembang kurikulum, nih guru yang akan mengembangkan kurikulum itu mesti mengacu kepada ideal kurikulum. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum, Bapak Ibu semuanya? Ini dia. Ada beberapa prinsip. Apa prinsipnya? Ada relevansi, ada fleksibilitas, ada kontinuitas, ada efektivitas, ada lagi keseimbangan, keterpaduan, berorientasi pada tujuan, memperhatikan mutu dan akuntabilitas. Itu dia. Ya, kita bahas satu-satu ya. Masuk kita kepada prinsip relevansi. Nah, jadi nanti saudara tahu ini prinsip yang mana dipakai ini. Tidak ada yang mananya lagi sekarang ya. Semua prinsip ini ya ada Ibu luruskan sedikit tadi ya. Yang dinamakan dengan rukun tadi itu namanya komponen kurikulum ya. Komponennya yaitu komponen apa namanya tadi sesuatu yang tidak bisa tidak ya. Apa itu? Ada tujuan, apalagi ada isi kurikulum, ada metode kurikulum, ada evaluasi. Nah, itu yang rukun tadi, yang rukun ya. Nah, kalau ini mungkin dikatakan Pak Taufik ya, mungkin syarat sah atau apanya ini ya, syarat sahnya mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya misalkan kurang relevan dia tetap berjalan kan?
tetap berjalan. Nah, tapi belum apa? Belum sah dia lagi, belum bagus ya. Kalau misalnya rukun yang enggak ada, memang enggak jadi dia, enggak satu pun terjadi jadinya. Sama dengan rukun nikah ya, enggak ada calon suami jadi menikah. Enggak. Enggak, Bu. Nah, itu rukun ya. Nah, kalau ini mungkin kata syarat saja. Itulah ya. Kalau rukun itu yang komponen yang enggak ada baru itu bisa jadi ini. Tapi kalau ini relevansi ini sih mungkin syarat sahnya ini ya. Nah, kalau komponen enggak ada isi kurikulum. Itu enggak jadi kita belajar jadinya. Ya kan? Nah, kalau enggak ada isi itu enggak jadi kita belajar. Jadi mari kita masuk lagi kembali ke prinsip relevan. Kita lihat, guru dalam mengembangkan kurikulum mestilah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, apa kebutuhannya? Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai seorang guru kalau mengajar di SLB kan tidak sama dengan orang yang biasa nih mengajar kita. Yang dibutuhkannya tidak sama. Ya. Kemudian apa lagi? Sesuai dengan tingkat usia. Kalau anak SD, jangan kita ajarkan pula apa pakai apa pula diskusi pula ya. Kacau nanti. Kemudian sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat dan potensi peserta didik. Kemudian ada lagi kurikulum mestilah sesuai ya relevan ya dengan tuntunan masyarakat. Kemudian selaras dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan dunia kerja. Apa dunia kerja sekarang? Ke sana kita apakan kurikulumnya. Kemudian tadi ada yang bertanya juga apakah tingkat pemerintah saja atau guru. Ini sudah jelas tadi ya dengan adanya macam-macam kurikulum tadi ya. Sudah jelas itu, sudah terjawab ya. Kemudian kurikulum mesti juga disesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Bagaimana lingkungan peserta didik? Kita mesti menyesuaikan kurikulum mesti menyesuaikan dengan peserta didik tersebut. Kemudian harus sesuai juga dengan perkembangan zaman ya. Kalau itulah makanya bahwa kurikulum lah Merdeka Alun selesai kurikulum apa kemarin ya kita buat ke India kurikulum 13 ya alun duduk lah ala masuk lo kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat dia menuntut kita melakukan itu ya, menuntut kita melakukan Zoom ya seperti sekarang. Itu saudara, ya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan apa lagi? Fleksibilitas atau keluasan. Itu dia. Kurikulum itu tidak kaku, ya, dapat dipilih berdasarkan minat. Kemudian kurikulum tidak kaku dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, daerah, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau di sekolah yang belum terjangkau oleh WiFi, gurunya bisa. Di sanalah peran guru tadi. Peran guru sebagai pengembang kurikulum. Bagaimana dia mengembangkan kurikulum dengan tidak adanya WiFi? Mungkin dia membuat kreativitas atau inovatif. Jadi memberi ruang kepada guru dan siswa agar lebih inovatif dan kreatif. Jadi di sini letaknya apa tadi? Apa guru itu tadi? Keprofesionalan guru ini dituntut di fleksibel ini saudara semuanya ya. Bagaimana guru mesti profesional sehingga dia bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Tidak hanya guru, siswa juga diberikan keluasan, kebebasan ya. Itulah sekarang seperti kurikulum kita ini nih, yang kurikulum Merdeka ini ya. Tuh. Dan apa lagi?
ada namanya prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, ya. Baik isi dan pengalaman yang tersusun secara berjenjang dari jenjang rendah ke jenjang tinggi. Kemudian apalagi ada kesinambungan dan berkelanjutan antara kelas dan jenjang pendidikan. Misal, waktu SD ya, waktu SD kita pernah belajar rukun iman ya Pak Ibu semuanya ya, saudara. Rukun iman. Kita rukun iman itu yang kita pelajari dulu apa? Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Nah, tiga, itu waktu SD. Kemudian setelah kita SMP, dia masih berlanjut, masih ada rukun iman, masih dalam bentuk apa lagi? Mungkin sudah dalam bentuk Asmaul Husna. Apa lagi? SMA masih ada juga. Apa di SMA rukun imannya? Mungkin dia sudah sampai pada tahap rububiyah ya, uluhiyah. Udah lebih mendalam apanya rukun imannya tadi. Kemudian waktu kuliah, apakah dia masih mempelajari rukun iman? Masih belajar keimanan? Mengajarkan lagi. Sebenarnya juga, ya mengajarkan juga, belajar keimanan juga. Misal kita pernah, Bung Rocky dulu kan waktu kuliah ada belajar ilmu kalam. Ada Bu. Itu adalah keimanan ya. Di mana di rukun di apa tuh di ilmu kalam itu kita belajar aliran-aliran lagi ya, aliran-aliran dalam Islam seperti ada Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah ya. Itu tidak bisa diajarkan ke anak-anak SMP itu ya Pak Ibu ya. Kalau diajarkan itu ke anak-anak SMP ya, bisa meleset anak kita nanti pada anak SD kita ya. Itu kan harus ini. Jadi itulah kurikulum itu sesuai dengan jenjang kemudian berkesinambungan ya atau berkelanjutan ya. Kemudian apa lagi? Ada juga apa namanya? Prinsip efisiensi dan efektivitas. Apa perbedaan yang mendasar antara efisien dan efektif? Kita sering dengar efektif efisien. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Ini dia. Kalau efisien itu hemat biaya, kalau efektif itu tepat sasaran. Ya. Kurikulum haruslah dicapai dengan bisa dengan sumber daya yang ada, baik waktu, tenaga, dan sarana. Itu kalau guru profesional itu bisa memberdayakan ya sumber daya yang ada itu Pak Ibu semuanya. Bisa dia itu. Ya, nah caranya ya dia apa namanya? Ia akan kreatif. Aduh, di kelas kok indah ado infokus ya, enggak ada infokus. Kemudian bagaimana caranya ini? Ini sebentar ya, Ibu lobet ini ya. Sebentar. Lobet juga nih.
Masih ada Bapak Ibu semuanya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ada kesalahan teknis ya? Nah, ini agak apa sedikit ya? Ah, sampai di mana tadi Bapak Ibu? Saudara semuanya, sampai mana tadi? Efektif. Masih ingat? Efektif dan efisien. Kemudian Ibu memberikan contoh tadi ya. Misal kita di sekolah tidak punya infokus ya, tadi tidak punya infokus. Sementara kita mesti memberitahu kepada anak didik kita semuanya, mesti apa namanya ini lebih mendalam mendapatkan ilmu yang kita apakan ini. Jadi kita mesti mengasah otak kita bagaimana agar materi yang kita berikan kepada anak didik tadi sampai kepada dianya. Dengan apa? Nah, dengan kita berdayakan semua yang ada. Misalkan berdayakan kita mengapakan karena tidak ada infokus tadi, boleh kita apakan dengan laptop saja. Kemudian kita apa namanya ini kalau video lah, atau kita kertas juga kita boleh kita fotokopikan di rumah ya, di rumah yang fotokopikannya, jangan pas di kelas. Jadi pas di kelas, kemudian itu sudah hemat, sudah apa? Kemudian kita berikan kepada anak didik semuanya, baru kita apakan kita satukan persepsi semuanya. Jadi kita bisa menghemat apa namanya tepat sasaran kita kepada anak didik kita dengan waktu yang minimal atau waktu yang ini yang sedikit. Jadi saudara semuanya, kalau efektivitas itu tepat sasaran, kalau efisiensi itu hemat biaya. Nah, tadi ada lagi kalau Bung Rocky memberikan contoh tadi ya, alif. Kalau alif kita tebang pula kayu dulu ya. Tuh apa ininya. Berarti itu jadinya enggak efisiensi jadinya ya. Besar biaya. Ya, enggak efisiensi jadinya. Karena enggak hemat biaya. Jadi kalau yang Ibu contoh ini hemat waktu tadi ya. Nah, kalau ini tidak hemat biaya. Jadi kalau yang lebih efektif efisiennya memang kita pakai infokus tadi ya. Kita dah hemat biaya, tidak fotokopi kita, akan tapi bisa langsung tampil keseluruhan, mengerti semua anak didik kita dengan yang kita maksudkan. Begitu mungkin. Kemudian hasilnya sampai kepada yang kita tujukan, gitu, yang kita inginkan, tepat sasaran. Dan apa lagi? Ada namanya prinsip keseimbangan. Apa keseimbangan itu? Kurikulum mestilah memperhatikan keseimbangan antara ranah tujuan. Apa ranah tujuan? Ada kognitif, itu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada afektif, itu yang berkaitan dengan value, nilai-nilai. Ada namanya Sosial. Atau itu disebut juga dengan praktek atau pembiasaan dari kognitif yang ada. Nah, kita mesti seimbang itu. Bapak Ibu semuanya ya, mesti seimbang. Nah. Kemudian ada lagi seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian ada lagi seimbang antara teori dan praktek. Kemudian ada lagi namanya di sini Ibu apakan sedikit dulu ya.
di lokal sebelah tadi ada yang bertanya bagaimana kita cara menilai prinsip itu kurikulum itu sudah baik atau tidaknya gitu. Nah, di sini kita lihat dari prinsip keseimbangan itu dia sudah tercapaikah tujuan dari pendidikan itu sendiri? Nah, ini dia. Tujuan pendidikan itu adalah memberikan ke ranah kognitif, ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Misal, apa itu yang dimaksud dengan sholat, pengertian sholat? Sholat itu dalam menurut bahasa artinya doa. Kalau menurut istilah, apa itu sholat? Tahrimu takbir wa taslimus salam. Mantap. Apa itu artinya tuh Pak Taufik? Segala sesuatu yang dihalalkan ketika sebelum sholat, sebelum memasuki sholat, itu haram ketika sholat. Dan halal lagi ketika setelah salam. Setelah salam. Ada lagi yang pengertian yang lain? Sholat? Doa, Bu. Nah, itu adalah dalam bentuk bahasanya ya, istilah. Segala sesuatu ibadah yang dimulai dari niat, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Dengan rukun dan syarat tertentu. Kita tahu itu pengertian sholat itu adalah kognitif. Ya Pak Ibu ya, itu adalah kognitif. Kalau psikomotor, lain sembahyang tindak kok. Sholatkah dia atau tidak? Itu adalah psikomotor, praktek. Kemudian ada enggak nilai-nilai sholat itu tercermin dalam dirinya? Itu adalah afektif atau value. Itu dia contoh besarnya, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang dahulu menyebut katanya gini, yo lay ang sekolah ko, lain barangay ang nampak nyembo. Ya kalau orang dulu-dulu ya, intinya apa? Sekolah itu atau pendidikan itu adalah ilmu bertambah, kognitif, ini ya. Ilmu bertambah, kemudian apa lagi? Akhlak berubah. Akhlak berubah. Itu dia. Kemudian apa lagi value-nya? Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Psikomotor itu Bapak Ibu semuanya adalah dipraktekkan ya. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia inti dari pendidikan itu sendiri. Ilmu bertambah, akhlak berubah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada ini dalam hidup kita, Anda berhasil pendidikan itu namanya. Itu dia. Kemudian, apalagi selanjutnya, prinsip integrasi atau keterpaduan. Di kurikulum itu tidak terpisah-pisah, saling terkait mata pelajaran. Ada nilai-nilai nilai-nilai moral dan karakter yang terkandung di dalam setiap mata pelajaran, baik dalam wawasan kebangsaan dan secara menyeluruh. Ini dia. Semua komponen kurikulum baik isi, metode, evaluasi diarahkan sesuai dengan untuk mencapai keseimbangan pendidikan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Apa hierarki tujuan itu? Apa hierarki tujuan? Ada namanya tujuan nasional. Ya, Pak Ibu ya. Tujuan nasional apa dalam Undang-Undang Dasar?
Dalam Undang-Undang Dasar Mencerdaskan kehidupan bangsa. 20 tahun 2003. 2003. Nah, itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif ya, dan seterusnya. Itu adalah tujuan nasional. Kemudian diturunkan kepada tujuan institusi. Tujuan institusi mestilah selaras dengan tujuan nasional. Nah, apa tujuan institusi? Itulah Bapak Ibu semuanya. Di dalam kita mesti bangga menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Islam. Jangan kita bangga sekolah anak Ambo sekolah di Don Bosco. Anak Ambo sekolah di sekolah Frater tuh Rancak tuh Mas, sekolah apa tuh Maria tuh. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Masing-masing institusi memiliki tujuan tersendiri. Ingat tuh ya. Masing-masing institusi atau lembaga pendidikan punya tujuan tersendiri. Termasuk lembaga pendidikan kita di SEPIK ini. Apa visi misi kita? Tujuan apa kita adalah membentuk sarjana yang hafal Quran. Nah, punya tujuan sendiri kan Bapak Ibu semuanya? Punya. Begitu pula institusi-institusi non Islam itu, baik di Don Bosco atau apa segala macam lah namanya tadi ya, sekolahnya sekolah Kristen itu dia punya tujuan institusi. Nah, itu. Dan kemudian yang ketiga, tujuan kurikuler. Apa itu? Tujuan mata pelajaran itu apa? Misalkan fikih. Nah, fikih apa tujuan mata pelajarannya? Untuk jadikan anggaplah ini bukan hal haram, Bu. Menjadi apa namanya insan yang mukallaf ya, yang tahu dengan hukum ya. Nah, itu. Yang tafaqahu fid din. Itu yang tahu dengan tahu dengan hukum lah, anggaplah seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Dalam fikih itu ada belajar kita riba. Ada. Itu namanya ini tuh instruksional. Riba di sana kita apa tujuan kita belajar riba? Supaya tahu hukum riba haram. Dan terhindar ya, terhindar dari riba. Itu nampak oleh kita urutannya ke atas tuh? Nampak urutan hierarkinya? Jadi saudara semuanya, seperti itulah kira-kira hierarki dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh lepas dari tujuan nasional. Dan kalau kita lihat dari tujuan sebelum tujuan nasional ini ada lagi tujuan apa namanya ini? Tujuan yang utama ya. Tujuan utama ini apa namanya? Ini afdal nih artinya yang utama ya. Adalah tujuan spiritual kita adalah sesuai dengan kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah atau mengabdi kepada Allah sesuai dengan Quran surat apa? Az-Zariyat. Zariyat ayat ayat 5. Itu menjadi hamba Allah. Demikian juga di bawahnya tadi setelah itu diapakan lagi kan tujuan yang selanjutnya membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selaras kan? Selaras dia gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itulah semua kurikulum ini mestilah berorientasi kepada tujuan. Jadi prinsip kita dalam mengembangkan kurikulum mesti berorientasi kepada tujuan. Nah, ini kalau ada belum masuk ke dalam makalahnya tolong tambahkan nanti ya. Dan terakhir ada namanya prinsip mutu dan akuntabilitas.
Kurikulum mestilah harus menjamin peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Artinya apa? Di segala aspek komponen kurikulum mesti kita tingkatkan. Ya, baik pendidiknya, peserta didiknya, materinya, metodenya mesti kita tingkatkan. Nah, itu dia ya. Prinsip mutu dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik itu masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bu, minta tolong slide nomor 4, Bu. Mau 4? Ya, Bu. Maksudnya nomor 4 apa yang ini? Ya, slide 4 itu, Bu ya. Ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Nanti kalau butuh nanti ibu kirim ini ya. Iya, Bu. Ayo kirim aja, Bu. Kirim aja, Bu. Butuh Iya. semuanya tuh. Oke, siap. Nanti ibu apakan aja ke ini, ke kawan-kawan. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, lebih pula ibu 1 jam mau pula ibu 1 jam bicaranya. Bicara nih. Salat kita lagi, Bu. Oke lah kalau itu. Kalau ada pertanyaan boleh kita tutup. Boleh. Boleh. Ibu mohon maaf jika ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafarakul majlis. Subhanakallah wa Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh telur ya. Terima kasih, Telur ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Bu Rosi. Terima kasih, Bu.